Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Arya Putri akan menyampaikan materi mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian nilai. Menurut bahasa, nilai adalah harga. Lalu secara umum, nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu mengenai nilai dan norma. Pengertian norma yaitu sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai paduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Lalu apa sih hubungan nilai dan norma ini? Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nah, nilai dan norma inilah yang menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Lalu berikutnya atau yang ketiga yaitu mengenai etika dan moral. Etika dan moral ini memang tidak dapat dipisahkan karena dari artinya sendiri memiliki pengertian yang sama, yaitu adat kebiasaan. Pada dasarnya, moral ini ditentukan oleh etika. Pengertian moral sendiri yaitu tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Sedangkan etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral yang telah saya jelaskan tadi. Baik, yang berikutnya yaitu pengertian sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap bisa dikatakan juga sebagai attitude, yaitu kecenderungan untuk memberikan penilaian, menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi, sehingga sikap seseorang terhadap sesuatu berdampak pada perilaku seseorang terhadap objek sikap. Faktor-faktor pembentukan sikap, diantaranya yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tersebut akan menjadi dasar pembentukan sikap apabila mempunyai kesan yang kuat. Lalu yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Lalu yang ketiga, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi gerak, tindak, dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita, akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Berikutnya yang keempat, media massa. Sebagai sarana komunikasi, media massa mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Yang kelima, lembaga pendidikan serta lembaga agama. Lembaga ini sebagai sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Yang keenam, pengaruh faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi. Berikutnya atau yang keenam, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya, serta membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Oke, berikutnya faktor-faktor kepuasan kerja. Di antaranya yang pertama, kompensasi dan kondisi kerja. Salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Setiap individu ingin memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka menyisakan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, dihormati dan diakui. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka.
Berikutnya masih faktor kepuasan kerja. Yang keempat yaitu keamanan kerja. Jika seseorang karyawan yakin bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar sedang bergejolak, itu akan memberi kepercayaan yang sangat besar. Yang kelima, tantangan. Aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Yang keenam, pertumbuhan karir. Karyawan juga selalu berharap dan berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkatan yang lebih tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.